Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asirul ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wad-dzakirat, a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh madrasah, para sesepuh pondok pesantren DKM Masjid Jami, dan para tokoh terkemuka, para cendekiawan, para ilmuwan, para murabbi, asatid, para muallim, wabil aula sahibul wilayah, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, dan khusus sahibul bait, sahibul maqasid, Bapak Ustadz Subhi beserta ibu dan bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, dari LDTKN, dari GMPS maupun dari yayasan. Hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah. Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Iradah Allah, Allah kasihkan kepada kita semua di tengah-tengah zaman sedang menggemerlap, mengkilap, meninabobokan kita. Allah pilih untuk Bapak dan Ibu pilihan yang teragung, teristimewa, bahwa Allah menarik Ibu, menarik Bapak, langkah pikiran dan ingatan Ibu untuk bersujud bersimpuh di hadipannya. Inilah karunia yang tak terhingga yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah terus berkahkan kesehatan Bapak dan Ibu semua. Allah berkahkan usianya, Allah berkahkan rizki, dohir dan batin. Yang diikrarkan hajat ibu, yang diidzak diingatkan, mulia semoga Allah mengkabulkannya. Dan mudah-mudahan putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah selamat, sukses dunia sampai akhirat. Amin. Hassallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bimu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di masa milenial yang kita alami sekarang, yang belum pernah
Allah kasihkan alam semega semengkilap seperti sekarang. Berbagai anbiya wal mursalin, berbagai raja-raja, berbagai terus saling berganti zaman. Tapi sungguh baru zaman ini yang Allah kasihkan teragung, termulia. Yang jauh jadi dekat sekarang, yang gelap jadi terang. Hari ini, bulan ini, tahun ini, sekarang. Siapa orangnya yang hadir pada saat ini? Ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan, kemegahan, kemewahan, kegemerlapan yang seperti alam ini, mudah-mudahan Allah terus mengokohkan iman kita. Amin. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Karena hidup di dunia ini hanya oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri. Bersyukurlah apa yang telah Allah berikan berupa nikmat yang tak terhingga. Karena itu darinya bersabarlah tatkala musibah datang kepada kita. Karena itu hanya sementara semuanya. Sakit sementara, sehat sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita ingin selama-lamanya? Ingin abadi? Ingin abadi, berlandaskan kepada kalimat yang abadi. Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha, itu kalimat yang abadi. Yang lain hampa dan sirna. Maka tatkala ibu diizinkan Allah, lisan ibu, lisan bapak, lalu Allah terima kehambaan bapak dan ibu, maka Allah akan mengabadikan bapak dan ibu. Di mana? Tempatnya juga yang diabadikan Allah. Di mana? Di surga Allah. Dan layak menemui zat yang maha abadi. Itulah kasih sayang Allah yang tak terhingga. Dzikrullahi akbar. Maka tatkala kita jadi pegangan, menyertai pikiran kita, menyertai ingatan kita, insya Allah selalu ada solusi. Amin. Tatkala sakit, tatkala sehat, tatkala gerak dan diam kita, semuanya akan berarti dan bermakna. Itulah kalimat yang abadi dari semua disiplin, berbagai disiplin ilmu. Tanpa itu semuanya hampa dan sirna. Semua aktivitas bapak dan ibu dengan itu semuanya bermakna dan abadi. La ilaha illallah. Itulah dzikrullahi akbar. Maka kapasitasnya tak terhingga. Kita ingin sampai pada Allah hanya dengan kapasitas kita, akal-akalan kita, jabatan, ilmu, kekuatan, kekayaan, kepopuleran, itu semuanya kan kasih sayang Allah. Lalu kita lupa Allah, hanya mengandalkan itu semua, tidak akan sampai. Selamanya hanya berada di alam mulki. Alam mulki ini apa? Kalau dimensi tasawuf adalah alam nasud, yaitu wilayah dunia yang panah ini. Tapi tatkala bapak menyandar pada Allah, ibu menyandar kepada Allah, maka walaupun badan ibu di alam mulki, tapi ruh jiwa ibu bersemayam di bawah naungan aras Allah. Amin. Jadi ajsaduhum bil ardi wa arwahuhum tahtal arsy. Badan kita bergabung di alam mulki ini. Tapi ruh kita di sisi hadirat Allah Azza wa Jalla. Amin. Dengan apa? Ya dengan melalui metode. Metodenya apa? Metodenya yang disebut kalau bahasa Arabnya thariqah. Itu thariqah itu dari mana asalnya? Ya dari Allah. Allah sendiri kan yang berfirman. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ala wistaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya kamu tetap istiqomah di jalan Allah, thariqah itu jalan di dinullah, di agama Allah, niscaya aku kocorkan hujan yang penuh berkah. Amin. Ya. Hujan apa? Rizki. Dohir ataupun bagi. Hujan itu apa? Rahmat. Karena
la asqainahum ma'an ghadaqah, yang tidak ada hentinya. Berarti barokah, berarti rahmat yang Allah kocorkan untuk sampai akhirat nanti. Amin. La ilaha illallah. Torikohnya ada, misalnya yang dulu dikarang sama Idham Khalid, ada torikoh sholawat torikoh yang kita, misal ya, ibu mungkin sudah mendengar, bapak mungkin sudah mendengar. Nah, sebentar aja satu bait ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Wa ali enggak pakai hi ya, pakai hi enggak apa-apa. Wa ali wa sahbi, jadi udah takdirul kalamnya terbawa gitu, terbawa, teridop. Wa sahbi enggak pakai hi juga enggak apa-apa. Nah, dilanjutkan pakai enggak apa-apa. Mari kita sama-sama ya, satu bait aja. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Apa kalimahnya, mana? La ilaha, karena yang datang dari Allah. Malaikat Jibril berkata, manajaltu a'zam min kalimatin la ilaha illallah. Tidak pernah aku turunkan kalimat seagung kalimat la ilaha illallah. Insyaallah. Tapi dzikir la ilaha illallah itu ada dibagi empat kriteria kedudukan. Pertama ada dzikir adat. Dzikir hanya diucapkan tapi hati kita gentayangan. Sering kan kita tatkala ada gempa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal hati kita tak ingat. Nah, dan sering juga kita dipakai tahlilan di tempat orang-orang yang mengundang kita kan. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Tapi hati kita gentayangan. Gentayangan kemana? Mulai snack pembagiannya la ilaha, apa isinya? La ilaha, tempe telur, la ilaha, pakai kue enggak, la ilaha. Wah, terus gentayangan. Suka ada perasaan gitu? Ada. Itu introspeksi ya diri kita sendiri. Nah, kita ingin jalan, ingin kembali, ingin kepadanya. Maka Rasulullah mentalkinkan zikir itu untuk apa? Pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yulakkinu hadhil kalimat thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kalimah ini, kalimah la ilaha. Pertama, litasfiyati qulubihim, supaya bersih hatinya. Rasulullah kepada para sahabat. Kalau Rasulullah kepada para sahabat, pilihan Allah semuanya kurun terbaik lagi. Apalagi kita kurun-kurun yang terakhir ini. Betul Pak? Nah, oleh karena itu dasarnya ya. Yang kedua, wa tazkiyati nufusihim, supaya lebih bening lagi. Sudah bersih, bening lagi. Nah, jiwa kita, ruh kita. Setelah bersih, bening, kemanakan ini ruh ya? Wa isolihim ila hadratil ilahiyah, supaya kita ini dihantarkan sampai kepada hadirat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ingin sampai kepada Allah Bapak Ibu? Saya juga sama, mudah-mudahan kita disampaikan dengan dzikrullahi akbar. Karena ingat Allah itu akbar. Karena hakikatnya ingat Allah itu Allah sendiri. Maka kapasitas itu kapasitas tak terhingga kalau istilah ilmu kimia. Ada T, ada S kan. Kalau istilah ilmu nahwu shorof apa? Af'al tafdil, yaitu kerja yang sempurna, kerja yang unggul. Maka tatkala Bapak dan Ibu zikir yang sebenar-benarnya zikir, benda mati, benda hidup yang diduduki oleh Bapak dan Ibu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Oleh karena itu, udzukurillah fi hadhil amakin, ingatlah Allah di dunia ini. Hatta tashhadalakum yaumal qiyamah, sehingga menjadi saksi untuk kamu, untuk Bapak dan Ibu pada hari kiamat. Kalau disaksikan kita dengan izin Allah, berarti kita mendapatkan anugerah Allah yang tak terhingga. Tidak ada kalimat seagung la ilaha agung, alhamdulillah agung, Allahu akbar agung, baca Quran agung, karena itu kalimat thayyibah, kalimat hak, kalimat semuanya dari Allah, agung semua. Tapi dzikrullah la ilaha paling agung, agung paling agung. Itu bukan rekayasa kita, bidau Rasulullah sallallahu alaihi, yaitu afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Itu Bapak Ibu semua. Yang kedua, dzikir ibadah. Dzikir ibadah yaitu tadabbur bimakna. Ucapan ibu bapak la ilaha illallah, hati bapak tadabbur ke makna. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nyambung. Yang ketiga, dzikrul mahabbah wal ma'rifat, ataupun dzikrul mahabbah. Jadi apa? Yang diucapkan oleh lisan ibu, hati sudah berjalan mengingat Allah, terus hidup. Bahkan sebelum sholat sudah ingat, di waktu sholat ingat, sesudah sholat pun ingat. Itu namanya fi'lul qalbi ma'rifatullah. Jadi kerja hati mengenal Allah. Maka ma'rifatul ma'bud indal ibadah. Jadi mengenal Allah yang disembah oleh kita di waktu ibadah. Di waktu ibadah itu di waktu ibadah dohir ya, di waktu sholat, sedekah jariyah, puasa. Yang diingat di hati itu puncaknya ibadah, karena sasarannya pas. Nah itu, maka dua-duanya, ada dzikir jahar, ada dzikir khafi. Dzikir jahar yang diucapkan la ilaha, dzikir khafi yang diingatkan, selalu hidup di hati. Itu rahasia kita dengan Allah, supaya kita selalu berhubungan dengan Allah. Di waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, waktu sakit ingat Allah, waktu sehat ingat Allah, ibu makan ingat Allah, bapak minum ingat Allah, ibu makan ingat Allah, bapak minum ingat. Waktu ibu ingat Allah, waktu makan ingat Allah, waktu minum bapak ingat Allah, bapak ibu dirahmat Allah. Amin. Apa rahmat? Ampunan, ridho. Apa rahmat? Keselamatan untuk abadi. Amin. Di hari kekal nanti. Itulah la ilaha illallah semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Karena itu yang membawa kita kepada Allah itu Muhammad Rasul, karena beliau wasilatum bainana wa bainal Allah, perantaran kita dengan Allah. Di waktu sehat ingat Allah, di waktu sakit ingat Allah, di waktu miskin ingat
ingat Allah, di waktu kaya ingat Allah. Berlabuh kepadanya. Tidak ada siapa-siapa, hanya ibu aja dengan dia. Rahasia. Malaikat hafadah pun tidak diberi izin mendeteksi apa yang ada di kolbun ibu. Sebab di kolbun ibu kesananya ruhaniyah. Ruhaniyah insaniyah. Kenapa disebut ruhaniyah insaniyah? Sebab karakter ruhnya selalu rindu pada Allah. Rindu, muncul cinta. Cinta bagaimana? Pertama kita dijadikan manusia, alhamdulillah. Untung kita, ibu, bapak semua tidak dijadikan kambing. Betul. Tidak dijadikan bebatuan, tidak dijadikan pepohonan, tapi Allah jadikan kita manusia untuk memimpin semua alam semesta ini. Dahsyat kasih sayang Allah. Tapi awas, jangan lupa, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan jawaban kita, mana mungkin kita bisa menjawab kalau Allah menghisab kita, karena Allah wa yasari al-hisab, maha tahu yang dohir dan batin. Dan Allah maha cepat hisabannya. Maka oleh karena itu jawablah sekarang dengan ruh ibu. Jawab sekarang sebelum ditanya di kubur nanti man rabbuka. Kalau sudah hidup di kubur yang sekarang, di kolbun bapak ibu, insya Allah malaikat tidak nanya dengan serta-merta, tapi malaikat bertanya hanya menemani, memberikan salam dari Allah. Amin. La ilaha itu zikrullah ya. Waktu baca Quran ingat Allah, baca hadis ingat Allah, baca apapun ingat Allah, maka abadi. Silahkan di alam milenial ini semua dipercepat, dipermudah. Kan waktu sekarang, betul Bu? Kalau zaman dulu tahun 70-an orang akan mengirim surat dari Tanggambus ke Tasikmalaya ataupun ke Surabaya, bisa sampai 2 minggu paling cepat, betul Pak? Lewat surat mesyurat. Sekarang tidak sampai 1 menit lewat SMS, WA, betul, dan sebagainya. Ini kasih sayang Allah. Kalau tidak dikir kita pada Allah, bagaimana cara mencukuri kita? Allah terus meninabobokan kita dengan berbagai nikmat, tapi kita semakin jauh dari Allah. Bahkan sering datang kepada Allah dengan maksiat. Ya Allah, inilah perilaku hamba. Siapa kita? Tapi dengan zikrullah yang di kolbun hidup, yang diucapkan sesudah sembahyang, maka kita akan terus berinteraksi bersama Allah. Tatkala lupa ingat lagi, tatkala putus sambungan kembali. Itulah hamba yang bertauhid, zakirin dakira. Mudah-mudahan ini inti semua dari kebaikan. Maka namanya juga kalimah thayyibah, kalimah takwa, kalimah ikhlas, kalimah miftahul jannah, kalimah najah, kalimah keselamatan. Kalimah-kalimah itu apa namanya? La ilaha. Maka datang lagi minallahi rabbil alamin, yang datang turun dari Allah, Rabb sekian semesta alam. Ternyata itu kalimah dititipkan untuk ibu, dititipkan untuk bapak, diizinkan. Berarti bapak dipilih sebaik-baik pilihan Allah, karena tidak ada sebaik kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqomahkan kami. Amin. Innalladzina qalu Rabbunallahu summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian continue istiqomah. Ibu di Tanggambus, desa apa ini namanya, lupa lagi. Talang apa? Di Talang Sepuh, kecamatan Talang Sepuh, betul? Talang Padang. Talang Padang. Kecamatannya Talang Padang ya. Nah, dipilih oleh Allah sebaik-baik makhluk, amin. Sebaik-baik pilihan, amin. Siap semuanya belajar zikir? Alhamdulillah, saya juga sama sedang belajar. Ini yang dari Rasulullah 1442 dari hijrah. Ternyata Talang Padang, Talang Sepuh, bersama guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Syufi, yang Allah pilih untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Amin. Kenapa Sidratul Muntaha? Ila Rabbikal Muntaha.
Tidak ada lagi yang menandingi kalimat itu, tidak ada. Ini Allah dan Rasulnya yang berfirman. La ilaha Sumastaqomu, kemudian istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat. Kapan? Sekarang ini turun. Cuma Allah belum membukakan inkisab saja. Tapi keyakinan ibu tidak usah ragu. Insya Allah ini semua karena ya'ti walayuta, tadi minta kata Pak Ustadz, datang sendiri, mau sendiri, niat sendiri. Betul, niat sendiri kan? Kata Imam Maliki, ya'ti walayuta, datang tidak didatangkan, kualitasnya lain. Maka malaikat pun menyertainya. Kalau Allah bukakan ini sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikat, turunlah malaikat menghampiri. Pertama, Allah takhafu, jangan takut ibu kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang suka datang, duka datang, betul. Allah takhafu, malaikat akan datang di waktu sakarat ibu bapak. Tatkala gonjang-ganjing ketakutan yang mencekam. Orang lain menganggap bahwa kita masih melihat kepada yang datang pada kita, padahal kita sudah tidak melihat. Mata kita sudah diangkat, telinga kita sudah diangkat pendengarannya, kuasa kita sudah diangkat. Kata Imam Ghazali, 7 semuanya, kekuatan, pendengaran, penglihatan. Yang masih ada adalah hayat, kehidupan. Tapi tatkala ibu terus mengamalkan dulu la ilaha, sekarang la ilaha, nanti la ilaha, maka malaikat Allah turunkan untuk menghibur bapak dan ibu. Amin. Jangan takut wahai manusia. Allah takhafu wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah, bergembiralah apa yang kau lihat sekarang. Raudhatum mir riyadil jannah, diperlihatkan Bu sebelum ruh ibu kembali. Amin. Karena hati ibu, ruh ibu sudah kembali dari sekarang, tidak menunggu sakarat. Di kebun ingat Allah, di mobil ingat Allah, di pesawat ingat Allah, di daratan ingat Allah. La ilaha. Dikir yang mana itu? Yang di hati nanti yang sama-sama. Amin. Tidak orang tahu. Dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa, berkumpul bersama-sama. Apa itu? Kata orang Sunda mah nyumput di nucaang. Bisa bersembunyi di tempat yang terang. Karena ruh ibu selalu hadir berhubungan dengan Allah. Dalam hati biasa dengan Allah, jiwa raga bersama dengan manusia, hamba-hambanya. Itulah thariqah Naqsabandiyah, dzikir khafi, inti la ilaha. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqam mir ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal anbiya'i wal mursalin. Sholawat bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqam minallahi rabbil alamin. La ilaha
Pertama diniatkan ibu ingin berzikir, datang kepada la ilaha, maka ibu zakirin dakirat. Amin. Yang Allah jamin, a'adallahu lahu maghfiratan. Allah telah sediakan pertama ampunan. Yang kedua wa ajron azim, pahala yang agung, yaitu kekal. La ilaha. Akhirnya tersambung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ibu khair ummatin, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik umat. Contohnya Nabi Muhammad khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Maka Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat ke-143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi. Pertama, Allah berfirman, demikianlah kami ciptakan kamu wahai umat Muhammad. Kami ciptakan kamu yaitu buat menjadi apa? Menjadi saksi. Karena apa? Wasato. Umat pilihan, umat terbaik, umat penengah, umat juru damai, umat juru selamat. Bahkan ibu bapak tatkala tersambung dengan la ilaha, berarti ibu akan tersambung bersama Adam Nabiullah, akan tersambung bersama Nuh, akan tersambung bersama Ibrahim Khalilullah alaihissalam, akan tersambung bersama Musa Kalimullah alaihissalam, akan tersambung bersama Isa Ruhullah alaihissalam. Sekarang, karena sekarang waktu kerja, bukan waktu perhitungan sekarang. Kalau sudah bertemu sekarang, bertemu juga di akhirat. Tidak usah miliaran tahun mencari Nabi Adam. Amin. Karena waktu ini sudah bertemu dalam karakter yang sama, frekuensi yang sama. Apa frekuensi Nabi Adam? Apa frekuensi Nabi Nuh? Apa ruh esensinya? La ilaha. Itulah latifatul qalbi, di bawah susu kiri, latifatul ruhi di bawah susu kanan, latifatul sirri di atas susu sebelah kiri, latifatul khafi di atas susu sebelah kanan. Wilayah Adam, wilayah Nuh, wilayah Ibrahim, wilayah Nabi Musa alaihi, wilayah Nabi Isa alaihi Allah. Di tengah dada wilayah siapa? Nur Muhammad, yang Allah firmankan, nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dari nur baginda agung, kekasih Allah teragung termulia, jadi panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi ada semuanya, betul? Ada ulul azmi apa? Nuh ulul azmi kan, Ibrahim ulul azmi kan, Musa ulul azmi kan, Isa ulul azmi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakili 25 nabi, mewakili 313 nabi dan rasul, mewakili 124.000 nabi dan rasul. Tugas sucinya apa namanya? Yaitu la ilaha. Itu yang dibawakan. Mirruhi Jibril al-Matin, yang turun dari Jibril al-Matin. Terus mirruh apa? Tariqul anbiya'i wal mursalin. Tariqah para anbiya wal mursalin. Lalu ibu amalkan, lalu bapak amalkan. Berarti menyatu frekuensi bapak bersama frekuensi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itulah pantas akan diangkat saksi nanti di yaumal jajah, yaumal akhir, yaumal qiyamah. Sehebat-hebat umat para anbiya tidak menandingi kehebatan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Kan dilanjutkan di ayat itu kan. Apa? Dilanjutkan. Wa kana, dilanjutkan, yaitu apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi. Umatnya untuk menjadi saksi semua manusia. Semua manusia itu dari mulai Nabi Adam. Bahkan Nabi Nuh itu akan minta saksi kepada bapak dan ibu. Nabi Ibrahim semuanya.
tatkala nanti di yaumal jajah Nabi Nuh akan dipanggil oleh Allah. Yud'anu yaumal qiyamah. Dipanggillah Nabi Nuh di hari kiamat. Hal balagta, apakah Nuh kamu sudah menyampaikan risalahmu? Bagaimana kata Nabi Nuh? Qala na'am, aku telah menyampaikan ya Allah, ya Rabbi. Dasar umatnya dulunya ke Nabi Nuh tidak mau ikut, mencelakakan juga di akhirat nanti. Tapi tetap itu bukan berarti Nabi Nuh dalam arti hisaban, untuk dalam arti tidak berupa kebaikan. Itu hanya ta'lim saja. Hada ta'limu min nabiyyi minal anbiya wal mursalin. Ini pendidikan buat kita saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala fayud'a qaumuhu, maka Allah memanggil kaumnya, kaum Nabi Nuh. Yaqul, maka Allah berbicara, berfirman kepada kaumnya, hal ballagaukum, benarkah Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada kamu? Bagaimana kata umat Nabi Nuh? Yaqul ma'atana minadin wa ma'atana miwahidin. Tidak pernah ada ya Allah, ya Tuhan, tidak pernah ada satu orang Rasul pun yang mengingatkan tentang risalahmu. Tidak pernah datang kepadaku. Bohong kan? Betul. Lalu Allah bersabda kepada Nabi Nuh, kaumnya tidak mengakui Nabi Nuh telah mengatakan, menyampaikan risalah. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, mayashhadu laka ya Nuh. Fayaqulu li Nuh. Allah berbicara kepada Nuh, mayashhadu laka ya Nuh. Siapa yang akan menjadi saksi tentang risalahmu sekarang? Nabi Nuh berkata, faqala Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Muhammad ya Allah dan umatnya. Inilah keunggulan ibu bapak orang tangga kamu. Amin. Karena bapak menjadi umat Muhammad, diakui Nabi Nuh alaihi salam. Bingung kan ini kejadian ini bagaimana ini ilustrasinya ataupun bagaimana ini cara mengimajinasikannya. Kalau memang tidak menemukan ilmunya sulit, tapi bapak dan ibu menemukan. Amin. Karena ada di latifatur Nuh, keenuhan, karakter Nuh. Tatkala getaran ibu makrifat fa'ilul qalbi ma'rifatullah, mengenal Allah, bikuwati dikrillah, dengan kekuatan dikrullah yang dihidupkan di kolbun, naik ke latifatul, naik ke latifatul siri, berarti ibu sedang bergabung bersama Nuh alaihi salam. Amin. Di dunia ini bergabung, apalagi di akhirat. Kalau tidak bergabung di dunia, tidak mungkin bergabung di akhirat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Siapa saja yang di dunia ini buta, ya buta di akhiratnya juga. Tidak bergabung di dunianya berarti buta, buta hati. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu apakah kamu tidak melihat? Ada unsur kenuhan, ada unsur keibrahiman, ada unsur kemusaan, keisaan, kemuhammadan. Ya Allah, nuhkan kami semua. Amin. Itulah kenuhan itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, la ilaha. Tatkala ibu mengucapkan la ilaha, hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Terus ibu bapak mengucapkan lagi biha, dengan mengucapkannya bapak dengan la ilaha, yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah bapak sampai hadirat Allah. Bukan penerbangan antar negara lagi Pak, ruh bapak. Bukan penerbangan antar benua, bahkan bukan penerbangan antara alam lagi. Di alam nasuk, ke alam malakut, ke alam jabal, ke alam lahut. Bahkan penerbangan bapak melewati nasuk, mulki, malakut, jabal, lahut. Sampai kemana? Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sampai
di sisi zat Allah yang maha kuasa. Amin. Yang jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas. Nah, ini bagaimana cara menafsirkannya? Jauh tak terhingga, sehebat apapun ilmu kita, tapi kita lupa Allah, tidak sampai pada Allah. Sebodoh apapun kita, tapi kita terenyuh jiwanya, merasakan hamba karena ingat Allah. Dekat kan, tak terhingga, tidak diukur dengan keilmuan, tidak diukur dengan jabatan, tidak diukur dengan kekayaan, kepopuleran. Tatkala hamba dipilih oleh Allah, sebodoh apapun langsung di hadapan Allah. Amin. Pilihan Allah yang mana? Secara syariatnya, secara asbabnya Allah firmankan dalam Al-Quran. Lalu Allah dudukkan dalam lisan ibu, lalu Allah dudukkan dalam lisan bapak, lalu Allah dudukkan dalam qalbun ibu. Amin. Karena kalimah ini kalau sudah didudukan di kolbun ibu bapak, berarti itulah rahasia dari rahasia Allah. Apa namanya? Ikhlas. Apa namanya? Musyahadah. Apa namanya? Muraqabah. Ya banyaklah istilah. Yang penting itu aja kalimatnya. Amin. Maka ikhlas ataupun dzikir hobi itu adalah sirrum min sirri istaudatu qalbah. Istaudatuhu qalba man ahbabtuhu. Rahasia dari rahasiaku, firman Allah, yang aku simpan di hati orang yang aku cintai. Mudah-mudahan semua kami bapak semua mendapatkan itu. Amin. Tatkala dapat berarti yang Allah cintai. Di dalam hati orang yang Allah cintai. Itulah. Kalau Allah cinta, bagaimana? Tidak akan ada rugi. Selama-lamanya abadi kemenangan. Amin. Kalau sudah cinta, apa artinya kesalahan? Bapak waktu pacaran dulu sama ibu, ada kesalahan si ibu kepada bapak, tapi bapaknya kan cintanya luar biasa. Tidak berarti kesalahan itu. Betul Bu? Ibu pun begitu. Ya kalau sudah 20 tahun rumah tangganya, tidak ada kesalahan juga dicari-cari kan. Oleh karena itu, maka tatkala muncul cinta murni, cinta sejati, maka insya Allah bersama ampunan Allah menyertai. Amin. Bahkan sudah terlewati cinta, maka selalu diawali ilahi antamak, ya Tuhanku, engkau yang aku tuju, yang aku maksud. Waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari ya Allah. Atini, berilah aku kemampuan mahabbataka, mencintai engkau, wa ma'rifataka, dan mengenal engkau, ma'rifat. Itulah yang biasa kita amalkan sebelum dzikir la ilaha, itu datang di sana hidup. Kalau sudah hidup di sana ya udah terus jalan dimanapun. Yang terakhir nanti apabila kita sakarat, syaitan datang menyertai orang yang sakarat itu. Terus dia itu ingin ikut sampai kubur. Kata Imam Amin Al-Qurdi ataupun dalam kitab Tanwirul Qulub, syaitan itu kalau lupa Allah waktu sehatnya, lupa Allah waktu sakitnya, maka syaitan selalu menyertainya, bahkan menyertainya sampai alam kubur. Tatkala malaikat menanya man rabbuki ataupun man rabbuka, syaitan yang duluan menjawab, tidak punya Tuhan, dia itu Tuhannya aku, kata setan. Naudzubillahi min. Tapi tatkala Bapak ingat Allah di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu miskin, di waktu kaya, selalu terhubung hati rasa ingat kepada Allah, maka di dunianya belum tamat, belum sampai makrifat, tapi Allah dikubur kasih guru lagi, murabbi untuk Bapak, untuk menemani Bapak, supaya Bapak selamat nanti di mahsyar. Dalam kitab Sirur Asrar ya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, seorang wali Allah yang aktor, yang mencapai kadar Sultanul Auliya. Mudah-mudahan kita diaku murid beliau. Amin. Diaku murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Amin. Itulah. Mudah-mudahan kecintaan kita diterima, tidak bertepuk sebelah tangan, tapi kita ada nur tawajjuh, nur muwajjah, ada datang, ada jemputan. Amin. Tatkala orang yang selalu mengingat Allah, Allah udah waktunya ajal datang kepada seseorang, maka Allah firmankan kepada malaikat Ijrail, wahai Ijrail, jangan gegabah kamu mengambil ruhnya. Oleh karena itu, wahai Ijrail, berilah alamat dariku. Maka orang itu didatangi Ijrail, wahai fulan dan fulan, kamu sudah waktunya pulang.
Kata Fulan bin Fulan yang selalu mengingat Allah di dalam kehidupan di dunia ini, mau pulang kemana? Aku nggak mau, alamat nggak tentu. Walaupun kelihatan oleh bapak dan ibu dia sudah tidak bergerak, sudah tidak, tinggal hembusan napas yang akhir. Tapi itu kan di alam ghaibah. Antara pembukaan barjah dan dunia saling berganti. Saling, satu sisi dia terbuka, oh ini masih di dunia. Satu sisi dia sudah diperlihatkan alam ghaibah. Maka Ijrail menemuinya. Setelah itu maka Ijrail berkata, kembalilah Fulan. Ia mau kemana? Maka Ijrail mendatang Rabb Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, engkau maha tahu hambamu yang satu ini. Ternyata minta alamat kemana. Ini bahasa manusia ya, akalnya. Bidairotil akli wal lisan aja. Dairah akal dan lisan. Hakikatnya kan itu skenario Allah. Yang maha dekat, yang maha tidak terbatas. Nah, maka kata Allah, uktub ismi pandur ilaihi. Tulislah namaku. Yang dia rindukan. Yang dia selalu sebut-sebut namaku. Yang mengaplikasikan firmanku. Apadkuruni adkurkum. Firmanku padkuruni adkurkum kan. Ingatlah aku. Niscaya aku pun lebih ingat kepadamu. Nih, tulis alamatku. Masukkan kepada relung jiwanya. Masukkan kepada ruhnya. Sehingga dia menatap dengan ruh dan jiwanya. Dengan namaku. Atas namaku. Menujuku. Maka tetap Allah perlihatkan. Yang difirmankan Allah, uktub ismi pandur ilaihi. Tulislah namaku, perlihatkanlah kepada dia. Maka tatkala Allah perlihatkan kepada Fulan bin Fulan ataupun Fulanah bin Fulan, misal, maka ruhnya mendahului, Pak. Mendahului. Sebelum Ijrail mengambil, ruhnya sudah dahulu terbang. Karena itulah yang dirindukan dia. Tatkala Ijrail sudah sampai di alam malakut, ruhnya masih di nasut, di mulki Ijrail. Ruhnya sudah di malakut. Ijrail masih di alam nasut. Lalu Ijrail mengejar, terbang dengan kecepatan malaikat yang diberikan Allah. Ruhnya sudah di Jabarut. Ijrail baru di malakut. Lalu terbang lagi karena harus mengantarkan kan Ijrail. Lalu terbang lagi, ruhnya sampai ke Lahutiyah. Ijrail mengejar sampai di Jabarutiyah. Udah di Lahutiyah, ruh insaniyah yang selalu dikerullah karena lillah, Ijrail akan ke Lahutiyah. Bisa enggak? Enggak ada kapasitas. Ijrail sampai Jabarut. Tapi ruh bapak, ruh ibu tatkala dijemput Allah, sampailah ke Lahutiyah. Amin. Yang waktu Muhammad Isra dan Mi'raj, Jibril tidak ikut ke sana. Kata Jibril, kalau seandainya aku ikut seujung jari, hancur aku. Tapi ruh Muhammad, nur Muhammad sampai di sisi dat Allah yang maha kuasa. Bukan berarti imajinasi kita, bukan berarti jarak ya, atas ataupun seperti kita dengan ibu, bukan, dengan bapak, bukan. Ini bahasa lisan kita aja, akal kita yang Allah bimbingkan untuk kita. Maka dikir bapak yang malam, yang sekarang, yang nanti, tidak ada yang tahu kan. Faridu billahil farid. Tatkala itu ingat hidup. Jadi nikmat kita dijadikan manusia, untung kita tidak dijadikan hewan melata dan seterusnya. Maka ruh ibu sudah bersemayam di Lahutiyah. Amin. La ilaha itu dzikrullahi akbar. Jadi dari sekarang dikirim. Maka lakinu mau takum, talkinkan orang-orang yang mati. Mati secara umum ya di atas kubur, ditalkin, betul. Mati pandangan toriko, sekarang kita sering mati karena lupa itu dihukumi mati bagi toriko. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah. Perumpamaan seperti orang yang hidup dengan yang mati. Maka tatkala kita lupa Allah, dihukumi mati oleh para malaikat itu. Dihukumi mati oleh Allah itu karena tidak berfungsi. Yaitu seperti apa? Mayat yang berjalan. Naudzubillahi min. Maka tatkala ingat, dihukumi hidup. Jadi berarti bapak hidup di warung,
di toko, di kebun, di hutan, di pesawat, di mana dihukumi hidup oleh Allah. Itulah dzikrullahi akbar. La ilaha illallah. Nah, dalam thariqah ada wasilah, yaitu silsilah. Dari mulai Rasulullah sampai guru kita, sampai Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Itulah nur. Nur di dalamnya itu Ruhul Qudsi yang menghantarkan ruh kita, yang membukakan ruh kita supaya kembali pada Allah. Kalau tidak dibukakan, Ruhul Qudsinya tidak keluar. Maka kita pun harus lahir dua kali. Pertama lahir dari rahim ibu, yang kedua lahir dari integritas kita, supaya lahir integritas ketauhidan yang tabi'in nafsinya membungkus kita. Tatkala dipecahkan dengan zikrullah, keluar Ruhul Qudsi, selalu rindu Allah. Amin. La ilaha. Seperti ayam lahir pertama telur, betul. Nah, dari perutnya ayam, yang kedua ditetaskan. Kita pun juga harus ditetaskan. Talqinu dzikri, maka lakin mau takum bila ilaha, mati kita. Walaupun makan kita lezat, tapi kita lupa Allah, dihukumi mati, tidak berarti. Naudzubillahi min la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bawa haji, labbaik Allahumma labbaik, ruhnya sudah hidup benar, labbaik wa sa'daika ya Rabbi. Di bawah haji lupa Allah, yang diingat hanya oleh-oleh, bukan Allah. Maka pulang dari haji tidak disebut nama bapak haji yang biasanya suka beri rokok, beri makanan, cemberutnya 2 minggu, betul. Mau ibu lupa, tidak disebut haji. Kenapa? Karena perasaannya sudah syukuran, sudah begini, sudah mengorbankan harta, tenaga, dan pikiran. Perjuangan dari Indonesia ke Makkah, tapi Allahnya tidak terbawa. Yang terbawa hanya oleh. Nah, maka akan berkarakter mudah tersinggung. Padahal sudah mengelilingi di Ka'bah, nah, dari Bukit Sofa sampai Marwah, nah, dibacakan berbagai ayat Allah, tapi Allah menghukuminya, maka nasolatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Kamu tidak sembah yang di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, kamu tidak sholat, tidak datang kepadaku, kecuali hanya tepuk tangan dan siulan. Paham siulan ya? Naudzubillahi min. Kenapa? Karena tidak ingat Allah. Salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Salat saja celaka, apalagi tidak salat. Betul. Salat saja celaka. Kenapa celakanya? Ya karena sahwi. Karena tidak ingat Allah. Semuanya terus akan berdampak negatif tatkala lupa Allah. Semuanya terus akan berdampak positif, bermakna tatkala ingat Allah. Maka itu adalah ruh semua ibadah. Mau ibadah mahdoh, mau ibadah goer mahdoh, intinya dzikrullahi akbar, yang diucapkan dan yang diingatkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Amin. Nah, sekarang mau terus talqin apa bagaimana? Mau terus ya? Ya, boleh ya, sebelum duhur ya. Ibu-ibu sudah siap? Bapak-bapak siap? Sama-sama ya, saya juga belajar. Mudah-mudahan Allah berkahkan. Nah, ini ditutup aja ya. Mudah-mudahan tausiah saya ala kadarnya bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi semua ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat semuanya. Dan mudah-mudahan Allah telah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Ya Allah, pertemukan kembali, satukan kembali di surgamu nanti. Amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.